Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yogi Nugraha. Saya dari Prodi PTIK 3B. Baik, teman-teman. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial ataupun penjelasan tentang bagi kalian yang ingin belajar tentang pemrograman visual menggunakan aplikasi Apache NetBeans ya. Nah, aplikasi yang saya buat ini adalah aplikasi data karyawan. Nah, aplikasi ini seperti ini kurang lebih contohnya. Jadi sistemnya nanti direktur ataupun manajer itu bisa mendata karyawan-karyawan yang ada di situ seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya, kita run. Nah, untuk contohnya seperti ini, di sini kita bisa menginputkan beberapa kategori ataupun beberapa materi yang akan kita inputkan. Misalkan di sini ada nick, misalkan kita inputkan nicknya berapa, namanya, misalkan apa namanya Abdul, Abdul Agung Mutolib, Muhtar. Misalkan di sini namanya adalah nama karyawannya itu adalah Abdul Agung Muhtar. Nah, Abdul Agung Muhtar ini jabatannya sebagai database administrator misal. Kemudian alamatnya itu berada di daerah apa ya? Brebes aja misalkan. Nah, emailnya misalkan Agung Abdul 76 @gmail.com. Nah, kemudian nomor teleponnya sekian, misalkan 087689455567. Nah, kemudian semua data ini kita bisa disimpan ya, teman-teman. Nah, dan ini disimpan, dia akan masuk ke dalam tabel yang ada di bawah ini adalah contoh tadi saya pertama itu mengecek dan berhasil, teman-teman. Ketika kita simpan, proses simpan data berhasil. Nah, kemudian eh, data karyawan ini sudah masuk ke database kita. Dan tentunya database ini kita simpan di localhost phpMyAdmin. Nah, bagaimana sih kita cara buatnya? Kebetulan cara buatnya ini gampang-gampang mudah ya. Mau dibilang mudah ya gampang, kalau dibilang susah ya gak susah-susah gampang gitu. Nah, kita close aja, kita mulai ke tata cara yang pertama. Nah, tata cara yang pertama itu teman-teman, kalian harus mengunduh beberapa aplikasi. Misalkan Exam, salah, kepencet Mozilla. Exam, Apache, udah itu aja. Nah, kemudian, nah, kalian aktifkan dulu examnya di sini. Kalian aktifkan kedua ini, Apache dan MySQL. Yang pertama, tahap pertama. Kemudian setelah itu, kalian masuk ke Google atau Chrome, sorry. Kalian di sini ditulis aja localhost phpMyAdmin dan tentunya sudah di config ya. Dan ya teman-teman, di sini kita bisa bikin dulu database-nya. Misalkan ini saya mempunyai database itu percobaan pertama. Nah, mungkin kalian sudah paham ya untuk cara membuat database-nya ini. Kemudian di dalam database ini kita inputkan atau kita buatkan sebuah tabel ya yang akan berisi inputan-inputan tadi. Nah, ini sudah ada teman-teman, ada dua di sini sesuai dengan di Apache tadi. Dia sudah terinputkan dua data karyawan di sini. Nah, untuk yang pertama itu kalian buat terlebih dahulu tabelnya, misalkan percobaan. Nah, new table misalkan dan lain-lain. Nah, kalian hanya membutuhkan 6 tabel saja. Nah, kemudian di tabel ini kita lihat struktur. Nah, di sini
Kalian berarti butuh 6 tabel yaitu nick, nama, jabatan, alamat, email, nomor telepon. Itu bebas kalian bisa inputkan apa saja. Dan di sini tentunya ya, nick ini sebagai primary key. Nah, teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, bagaimana cara menghubungkan antara NetBeans ini dengan PHP MyAdmin ini? Tentunya ada caranya dan mungkin itu bisa kita bahas di sini. Untuk caranya yaitu pertama-tama kita bikin seperti biasa ya. Kita bikin file, new project. Kita bikin file, new project. Misalkan di sini, next. Sini project Kusuma coba. Untuk create main class-nya kalian off in aja. Kemudian finish. Nah, sudah di sini ada. Kemudian yang perlu kalian perhatikan di libraries ini, kalian inputkan terlebih dahulu add library-nya. Misalkan di sini kita akan tambahkan jar ya, tambahkan jd apa namanya? JDBC MySQL-nya. Nah, ini fungsinya apa, Bang? Ini fungsinya itu untuk menghubungkan antara NetBeans kalian dengan exam kalian. Seperti itu. Caranya, jika kalian masih belum ada JDBC-nya, kalian bisa unduh dulu. Kalian bisa unduh, yaitu jar-nya ya di sini. Misal MySQL. Nah, MySQL connector Java ini kalian unduh dulu terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa create, misalkan library name-nya apa? Jarot. Oke. Kemudian add jar folder. Kemudian kalian di sini klik. Kemudian add jar folder. Oke. Nah, kemudian di sini Jarot sudah ada ya, teman-teman. Tinggal add library. Nah, di sini sudah tertera libraries-nya. Kemudian di sini default package kita akan tambahkan di sini saya misalkan karyawan Kusuma tentu. Tapi yang pertama kalian harus memberikan main class terlebih dahulu. Dan di sini misal klik kanan, kemudian Java class. Nah, untuk class name-nya misalkan di sini saya namanya config. Kemudian finish. Nah, jika sudah ada config-nya, kita di sini masukkan beberapa kodenya. Dan contoh saya kodenya di sini. Nah, ini adalah kodenya, teman-teman. Kalian boleh copy dan pastekan di main class tadi, config tadi. Seperti ini. Nah, hal yang harus kalian perhatikan yaitu di sini. String URL. Ini adalah sumber di mana kalian mengambil atau menghubungkan data tersebut. A underscore percobaan 1 itu adalah database yang saya buat di sini. Database yang saya buat di sini. A percobaan 1. Nah, ini database yang ini. Jika kalian ingin menghubungkannya dengan misalkan Abdul Jiro di sini, kalian boleh. Berarti namanya ganti menjadi Abdul Jiro. Seperti itu. Kemudian jika sudah seperti ini, nah oke teman-teman, jika sudah dibuat tadi config-nya ya, di sini kalian boleh membuat untuk mulai membuat JFrame form-nya dan nanti akan tertera seperti ini. Kalian boleh ikuti apa untuk tampilannya kalian boleh apa sesuai kreativitas kalian ya. Ingin dibuat seperti apa, seestetik mungkin ya. Kriterianya seperti ini dan juga kode-kodenya kita akan bahas ya di sini. Untuk di sini kalian jangan lupa untuk merubah variabel variabel name ini ya supaya gampang dalam pembuatan kodenya. Di sini kita akan bahas kode-kodenya.
Nah, private void kosongkan form. Di sini set editable, set text, null. Nah, kemudian di sini ada kolom-kolomnya yang sudah tertera di apa namanya localhost kita. Kemudian di sini untuk catatan bagi kalian select from ini adalah percobaan data karyawan. Ini adalah sebuah table yang sudah kita buat tadi di sini di localhost di sini nih. Percobaan data karyawan. Nah, ini adalah nama table ini. Kalian jangan sampai salah nama table karena itu akan membuat project kalian menjadi error, teman-teman. Kemudian oke, untuk tombol keluarnya kodenya seperti ini, system.exit, kemudian tombol X, tombol ininya kosongkan form, oke. Nah, seperti itu ya. Dan ketika kita run, dia akan menjadi seperti ini. Nicknya misalkan sekian, namanya siapa misal, kemudian apa ini ya, alamatnya, emailnya, nomor teleponnya, simpan. Dan data-data karyawan pun bisa tersimpan di bawah sini. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Mudah dong, ya. Baik, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.